Saudara, Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 tak sekadar pameran otomotif megah, tetapi juga sekaligus cermin dinamisnya pengambilan keputusan antara suami dan juga istri saat mau membeli mobil. Benarkah otomotif ranahnya suami dan keputusan beli ada di tangan istri? Berikut liputannya untuk Anda. Pilih-pilih kendaraan kini sudah bukan urusan laki-laki saja. Semakin beragamnya kegiatan dan kebutuhan rumah tangga membuat preferensi pemilihan kendaraan jadi lebih berwarna. Pengunjung di Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 yang kami temui, baik istri juga suami, punya komprominya masing-masing. Tipe, fungsi, anggaran, semua disesuaikan dengan diskusi. Itu pertimbangan berdua. Oke, berarti selalu diajak diskusi ya? Iya dong. Gitu. Nah, kalau beli mobil, mungkin dari Mas Panji ada perbedaankah? Misalnya pengennya fungsional atau Kanadi pengennya apa? Misalnya lebih ke ngelihat tipenya kah atau apa nih? Kalau kita sih kebetulan sama ya, carinya yang fungsional banget. Kalau tipe ya itu sih soal selera, tapi so far selera kita sama sih. Tipe apa sih namanya? Biasanya sih yang lucu ya dia kalau ini. Kalau saya kan fungsionalnya yang penting bisa buat keluarga. Tapi kalau istri biasanya nyari yang unik-unik lah. Kalau kita sih yang penting sama-sama suka aja ya. Walaupun ada perbedaan, ya udahlah saling mengalah aja lah gitu. Mengalah. Sama aja sih aku juga misalkan aku suka ini nih, suka tipe ini, tapi kata suamiku, tapi dia mesinnya kayak gini. Oh iya ya. Udah nabung, emang udah nabung iya. Kebetulan pas banget bulan ini ada IMS makanya datang ke sini. Ini mau beli buat Pauke apa buat Burani nih kira-kira? Buat saya. Buat Burani. Makanya harus Burani. Oke, nah biasanya diskusi nggak sih ini antara Burani sama Pauki? Iya diskusi, apalagi saya kan nggak terlalu paham ya, makanya nanyanya ke suami. Yang bagus mana kira-kira gitu. Kalau beli mobil, bedanya ranahnya misalnya Pauki lebih memilih fungsional, Burani milihnya yang modelnya lucu, yang warnanya lucu, apa gimana? Kayaknya saya lebih ke fungsional juga sih, nggak yang unyu-unyu gitu. Ya kalau saya sih yang ikutin dari istri ya. Tapi kalau misalnya yang milih Pauki, biasanya yang ACC budgetnya dari Burani, bener nggak nih kayak gini? Iya sih ya. Bisa disimpulkan, keluarga yang datang ke IMS 2026 punya agenda yang mirip-mirip, yaitu mencari kendaraan atau mobil yang paling cocok dengan kebutuhan. Suami umumnya bertindak sebagai pencari informasi dan memberikan pertimbangan, membandingkan spesifikasi, teknologi, sampai performa. Sedangkan istri punya andil besar dalam mengambil keputusan tentang budget mana yang akan dipakai. Otomotif urusannya laki-laki, tapi keputusannya ada di perempuan. Kalau dari temuan kami, tidak hanya buat laki-laki aja, tapi sekarang sudah mulai banyak baik suami maupun istri yang berkompromi untuk menentukan pilihan mereka. Makanya nggak heran sekarang banyak pabrikan yang sudah mengeluarkan fitur sesuai dengan kebutuhan, baik untuk laki-laki maupun juga perempuan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bahkan juga ekspresi diri. Anda gimana? Putri Oktaviani, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Ya, Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 tak sekadar pameran otomotif megah, tetapi sekaligus cermin dinamisnya pengambilan keputusan antara suami dan istri saat mau beli mobil. Lalu, saudara, benarkah otomotif ranahnya suami dan keputusan beli ada di tangan istri? Kita langsung bahas bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Mas Agia, tadi kita sempat melihat begitu liputannya antara suami dan istri, laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita tarik gitu di 10 tahun terakhir, memang secara ranah psikologis otomotif itu lebih dekat ke laki-laki atau suami. Namun beberapa tahun terakhir ini perempuan ataupun istri pun menjadi target pasarnya begitu, pasar otomotif. Apa yang membuat perubahan ini, Mas? Ya, jadi sebetulnya secara sosial mobil itu sering diasosiasikan dengan laki-laki ya, karena dianggap tidak hanya sebagai barang, tapi juga simbol seperti asosiasi dengan power, performa, atau status. Tapi dalam kenyataannya, mobil juga adalah barang yang punya kegunaan praktis, seperti kendaraan keluarga, dipakai untuk antar anak, belanja, mudik, gitu ya, dan juga aktivitas harian. Nah, secara psikologis, orang yang paling memikirkan dampak sehari-hari dan juga keamanan keluarga, itu biasanya punya pengaruh yang besar dalam keputusan.
Jadi ini sebetulnya bukan soal ranahnya siapa, ranah laki-laki atau ranah perempuan, tapi siapa yang paling memikirkan kebutuhan dan resiko yang jangka panjang. Nah, kebetulan walaupun tidak bisa digeneralisasi, secara observasi konsep keluarga Indonesia itu kebanyakan yang mengambil bagian peran tersebut adalah di bagian istri ya. Ataukah ini sebetulnya artinya bukan perkara pergeseran peran gender, atau sebetulnya memang sejak dulu perempuan ini memiliki pengaruh besar dalam keputusan belanja besar keluarga begitu? Betul. Jadi sebetulnya ini tidak hanya sekedar pergeseran gender gitu ya, tapi sekarang apalagi sudah ada zaman media sosial gitu ya. Sekarang semua semakin terbuka. Sebetulnya memang dalam ranah keluarga biasanya kalau konteks keluarga Indonesia itu banyak istri itu mengambil peran dalam pengambilan keputusan finansial gitu ya. Walaupun setiap keluarga beda-beda, tapi secara umum biasanya yang mengambil final decision atau pengambilan budget itu di bagian istri, sehingga biasanya akan ada kompromi gitu ya, akan ada kompromi seperti tadi di cuplikan sebelumnya gitu ya. Jadi dinamika keluarga ini yang akhirnya menjadi peran penting observasi terutama di bidang otomotif seperti ini. Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini juga perempuan dan juga istri begitu sangat dinamis, juga sibuk begitu, termasuk ibu rumah tangga yang mengantar anak dan juga lain-lain. Apakah ini masuk menjadi pertimbangan istri ataupun perempuan menjadi target utama pasar otomotif, Mas? Ya, jadi sebetulnya sekarang untuk target otomotif karena sekarang biasanya tadi seperti cuplikan sebelumnya gitu ya, datang bersama pasangan gitu ya, istri atau bahkan dengan keluarga. Jadi untuk para penjual gitu atau sales sekarang mereka biasanya akan mencoba melihat atau memetakan gitu ya, siapa yang memiliki peranan paling penting gitu ya, karena biasanya kalau dalam konteks otomotif laki-laki itu yang melakukan observasi gitu ya, memilih dari beberapa opsi gitu ya, misalnya dari 5 pilihan gitu ya, kemudian istri biasanya menjadi punya peran menjadi filter gitu ya, menentukan dari 5 tersebut mana sih 3 terbesar atau 2 gitu ya, pilih 2. Jadi artinya ada dinamika yang akan menentukan bagaimana para penjual ini gitu ya menargetkan siapa yang lebih perlu mereka diskusikan atau persuasi seperti itu. Oke, atau mungkin sebetulnya pasar ataupun produsen ini sudah mulai peka begitu bahwa memang yang paling menentukan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga ini para istri. Terus ya sudah deh, para istri ataupun perempuan ini dijadikan target pasar karena memang dari segi pengelolaan kebutuhan rumah tangga juga istri sangat berperan begitu. Betul. Kenapa? Karena sekarang karena penjual juga melihat siapa yang paling banyak bertanya detail dan juga mempertimbangkan resiko. Gitu. Karena secara psikologis dalam keputusan pembelian yang cukup besar, gitu ya, seperti rumah, gitu ya, dan mobil, itu biasanya ada satu pihak yang betul-betul memastikan apakah pembeliannya itu aman, kemudian apakah secara finansial boros, gitu ya, atau istilahnya value for money atau tidak. Perawatannya juga gitu ya, self care-nya itu mahal atau tidak gitu untuk merawat mobil tersebut. Nah, kalau pihak itu belum yakin, pembelian biasanya tertunda gitu. Jadi sales atau penjual itu akan mendekati secara observasi dia gitu ya, yang memegang rasa aman dalam keputusan itu siapa gitu ya, seperti ada yang sudah dibahas, baik itu laki-laki ataupun sekarang lebih banyak perempuan gitu ya. Makanya kenapa penjual ini perlu mengobservasi nih gitu ya, siapa yang kira-kira paling jeli, paling teliti dalam memastikan 3 aspek tersebut. Biasanya perbedaan pertimbangan antara suami dan istri dalam membeli mobil itu apa saja sih, Mas? Mungkin tadi sempat kita melihat materi liputannya, kalau suami biasanya lebih fokus pada performa, spesifikasi, sementara istri lebih ke warna dan juga bentuk. Apa yang membedakan pertimbangan antara suami dan istri dalam membeli sebuah kendaraan atau mobil? Ya, biasanya dalam konteks psikologi konsumen dalam satu keluarga itu ada beberapa peran dalam pengambilan keputusan. Satu, ada yang mencari informasi, ada yang memberikan detail informasi. Ini biasanya bagi laki-laki gitu ya, karena biasanya mereka yang lebih detail tentang speknya seperti apa gitu ya, kemudian tipenya seperti apa. Ada role kedua atau peran kedua yang memberikan pengaruh gitu ya. Pengaruh biasanya dari suami setelah menganalisa beberapa detail-detail atau spek dari mobil tersebut. Kemudian peran ketiga ada yang memutuskan gitu ya, ada yang memutuskan, dan ini biasanya ketika ada kompromi dengan istri, dan biasanya kalau dari bagian istri atau perempuan itu bagaimana cara perawatannya gitu ya, dan kemudian boros atau tidak, kemudian secara fungsionalnya juga
mudah misalnya untuk mengantar kebutuhan sehari-hari, gitu, aktivitas harian, terjemput anak, dan yang terakhir ada peran yang membayar gitu atau donaturnya istilahnya gitu ya. Nah itu juga kembali bagaimana cara keluarga mengelola masing-masing finansial. Pokoknya 4 aspek tersebut yang harus kita perhatikan dan dinamikanya biasanya dibagi seperti itu antara pria ataupun wanita. Oke, berarti memang pertimbangan-pertimbangannya berbeda ya. Kalau laki-laki tadi seperti disebutkan spesifikasi, fungsi, dan lain-lain. Perempuan ataupun istri, warna, model, dan juga sekarang kita lihat sendiri di jalanan banyak sekali model-model mobil yang kecil dan warna-warna yang memang soft begitu bagi para istri. Terakhir, Mas Agia, apakah ini juga menandakan bahwa dalam struktur keputusan keluarga modern, istri adalah gatekeeper atau bahkan final decision maker? Ya, pada dasarnya sebetulnya kita tidak bisa menggeneralisasi, tapi memang kalau konteks sosial kultural di Indonesia, terutama juga kita lihat banyak keluarga modern, keputusan mobil itu pada intinya adalah keputusan bersama, gitu ya, seperti kompromi tadi. Tapi seringkali istri itu punya peran yang kuat sebagai tadi satu penyaring pilihan atau filter, gitu ya. Kedua, pemberi persetujuan akhir. Nah ini juga sebetulnya adalah salah satu bentuk respect gitu ya dari suami gitu ya, biasanya ingin memastikan pilihan terbaik itu memastikan istri juga happy, karena kan happy wife happy life ya. Dan yang terakhir, istri juga biasa menjadi penjaga agar keputusan itu tidak merugikan keluarga dalam jangka panjang, seperti itu. Happy life, happy wife, begitu sehingga memang keputusan-keputusan istri dalam rumah tangga juga menjadi pertimbangan pasar untuk menyediakan mobil-mobil yang memang ideal bagi perempuan dan juga para istri. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Selalu, terima kasih.